Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dari host untuk memberikan waktu kepada saya untuk sedikit menyampaikan tentang tema pada kali ini, membuat karya tulis menyenangkan. Tema ini saya berikan untuk semua rekan, terutama Bapak Ibu guru, dengan tujuan untuk memotivasi untuk bisa mengembangkan diri dengan karya tulis. Jadi ini nanti berguna bagi pengembangan diri dan untuk maju pangkat biasanya untuk Bapak Ibu guru. Apa yang dimaksud dengan karya tulis? Karya tulis adalah sebuah karangan yang kita tulis dalam suatu bidang atau sebuah karangan hasil dari sebuah pemikiran, pengamatan dalam bidang tertentu yang ditulis secara terarah. Jenis karya tulis itu ada 3, karya tulis ilmiah, karya tulis non-ilmiah, dan karya tulis ilmiah populer. Dan tentunya ketiga jenis karya tulis tersebut memiliki ciri khas dan perbedaan dalam cara pembuatannya. Perbedaan di antara karya tulis ketiganya bisa kita lihat. Pertama, bahwa karya tulis ilmiah merupakan hasil pemikiran yang ingin digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Sedangkan karya tulis non-ilmiah merupakan karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat subjektif dan tidak didukung oleh fakta umum, biasanya menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal. Kemudian, perbedaan pada karya tulis ilmiah populer merupakan karya tulis dengan menggunakan bahasa yang populer, sehingga mudah dipahami masyarakat dan menarik untuk dibaca. Berikut ini adalah karya tulis ilmiah yang bisa dibuat oleh guru. Di antaranya, karya ilmiah berupa KTI, penulisan buku, penulisan makalah, tulisan ilmiah populer atau artikel, penulisan modul atau diktat, jurnal, PTK atau PTWK, dan buku pedoman guru. Jadi Bapak Ibu guru bisa memilih karya tulis yang ingin dibuat. Kemudian akan saya berikan beberapa hal-hal yang bisa dibuat untuk memahamkan kita bahwa masing-masing di antara karya tulis ilmiah tadi, bahwa pertama, karya tulis ilmiah atau KTI ini, ciri khas yang terdapat pada karya tulis ilmiah KTI adalah pertama, adalah hasil penuangan karya ilmiah dalam bentuk tulisan dan cara penulisannya memerlukan kaidah penulisan yang berlaku. Kemudian karya ilmiah adalah hasil pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah yang berlaku. Kemudian ciri khas yang ketiga dari karya ilmiah dapat sebagai media untuk mempublikasikan kepada khalayak atau dengan istilahnya publikasi ilmiah. Kemudian karya tulis ilmiah seperti ini, kaidah penulisan karya ilmiahnya setidaknya mencakup unsur apiko, yang berarti asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Itu untuk jenis karya tulis karya ilmiah. Kemudian untuk penulisan buku, dalam penulisan buku itu ada poin-poin yang harus dipahami. Di antaranya
fokus pada keahliannya. Kemudian yang kedua, dalam penulisan buku juga harus memiliki motivasi untuk menulis buku. Kemudian yang ketiga, harus telaten menuangkan informasi yang didapat. Yang keempat, memiliki strategi menulis buku. Yang kelima, menguasai tata bahasa. Dan yang keenam, membeli sumber literatur. Jadi kita juga harus punya stok literatur. Yang ketujuh, memiliki kepercayaan diri. Kita percaya akan menulis buku ini, kita bisa, kita mampu. Dan yang terakhir adalah memiliki lingkungan kondusif. Karena dengan lingkungan yang kondusif itu akan membuat kita lebih bersemangat dalam menulis buku. Kita lebih termotivasi. Selanjutnya, karya ilmiah berupa penulisan makalah. Yang harus diperhatikan adalah makalah adalah sebuah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Sedangkan ciri khas dari sebuah makalah yang baik diantaranya data memiliki validitas yang tinggi, analisa yang objektif, dan menegakkan kejujuran ilmiah. Kemudian dalam penulisan makalah juga harus menggunakan bahasa yang jelas, singkat, sederhana, dan teliti, sistematis, dan utuh. Kemudian selanjutnya, sistematika makalah biasanya terdiri dari bagian awal, yaitu meliputi judul, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, tabel atau lampiran. Kemudian untuk bagian isi biasanya terbagi menjadi pendahuluan, pembahasan, penutup. Sedangkan di bagian penutup itu sendiri berisi kesimpulan dan saran. Itu untuk jenis karya ilmiah berupa penulisan makalah, karya tulis berupa penulisan makalah. Kemudian bentuk karya tulis yang selanjutnya adalah tulisan ilmiah populer atau artikel. Ciri khas dari karya tulis ini adalah karya ilmiah populer merupakan sebuah tulisan yang dipublikasikan di media massa, di antaranya koran, majalah, dan sejenisnya. Sedangkan artikel adalah tulisan yang lengkap yang dimuat dalam surat kabar atau majalah. Kemudian, artikel itu memiliki spesifikasi tersendiri karena tergantung pada permasalahan yang mengikat koran atau majalah yang bersangkutan. Jadi, memang ada spesifikasi tertentu pada sebuah koran atau penerbitan yang tema-temanya sudah ada. Selanjutnya bahwa untuk tulisan ilmiah populer atau artikel ini, strategi sebelum menulis artikel harus juga memperhatikan faktor-faktor, di antaranya kepada siapa tulisan disajikan. Misalnya anak-anak, remaja, atau dewasa. Kemudian media apa yang dipilih? Media elektronik atau media cetak, koran atau majalah. Kemudian juga harus memperhatikan gaya penulisan kita, menempatkan diri sebagai pembaca awam. Jadi disusun dalam penulisan yang mudah dipahami, perkiraan pembaca dengan memperhatikan standar panjang tulisan dan juga karakter. Itu bentuk karya tulisan ilmiah populer atau artikel. Kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam menulis artikel harus melalui langkah-langkah sebagaimana berikut ini. Di antaranya, pertama, mencari ide. Ide ini bisa didapat dari membaca buku, melihat fenomena kehidupan, diskusi dengan teman, membaca berita, statement pejabat, dan sebagainya. Atau juga bisa menetapkan topik, ide yang kita pegang, kita fokuskan pada aspek apa yang kita tulis. Yang selanjutnya, langkah selanjutnya, kita menetapkan judul. Judul bisa dibuat setelah penulisan selesai secara keseluruhan.
Dan bagi penulis yang berpengalaman, memang judul bisa dibuat di akhir. Tapi bagi penulis di awal atau pemula, itu di awal biar kita bisa akan memulai menulis dari mana. Sedangkan langkah selanjutnya adalah mencari referensi. Bisa berupa e-buku, jurnal, majalah, koran online, internet, atau berita televisi. Sedangkan langkah yang tidak kalah penting yaitu kita menulis jangan ragu dengan memikirkan kualitas tulisan, karena akan membuat down penulis sehingga malas melanjutkan tulisannya. Jadi kita tulis begitu saja, kita tulis secara, kita tidak usah ragu-ragu. Selanjutnya langkah terakhir adalah mengirimkan artikel ke koran atau majalah dan jangan ditunda, karena bersiaplah untuk 50-50, jadi diterima atau ditolak. Namun jangan sampai itu menurunkan semangat. Jadi itu langkah terakhir. Kalau seandainya kita sudah menulis tapi kita ragu untuk istilahnya akan mengirimkan, kita kirimkan saja, kita nggak usah pikirkan itu. Kita hanya memikirkan 5% diterima, 5% ditolak, gitu aja. Jadi ketika kita akan ragu tidak jadi menulis, itu akan justru akan melemahkan semangat kita. Itu untuk langkah menulis artikel. Jadi dalam menulis artikel ini memang ada 3 poin yang harus kita perhatikan, yaitu poin paragraf, gagasan utama. Satu artikel itu berisi satu pesan utama, dan juga kolaborasi paragraf. Jadi di dalam tulisan kita itu ada istilahnya, ada antara paragraf awal, kedua, ketiga itu sebaiknya memang ada titik pautnya. Nah, ini tulisan yang pernah saya buat yang masih awal, jadi saya hanya bisa berani menuliskannya berupa tulisan di pikiran pembaca. Ini hanyalah kedua contoh tulisan yang pernah saya muat di pikiran pembaca koran Kedaulatan Rakyat. Ini juga masih bisa dikategorikan pikiran pembaca itu pada karya tulis yang berupa artikel. Itu sebagai contohnya. Ketika saya mengirimkan ini, saya memerlukan waktu. Memang saya juga berpikir, aduh, dimuat enggak ya, seperti itu. Itu wajar bagi penulis awal seperti saya juga pernah berpikiran seperti itu. Dan yang sangat saya senangi adalah ketika kita diberitahu teman atau bahkan kita bisa menyaksikan sendiri tulisan kita muncul di koran itu menimbulkan suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulisnya. Selanjutnya, karya tulis yang bisa dibuat guru itu juga membuat modul. Dalam membuat modul ini bisa dimaknai sebagai suatu unit bahan yang dirancang secara khusus sehingga mudah dipelajari mandiri tanpa kehadiran pengajar secara langsung. Kemudian ciri khas modul itu yang kedua adalah karakter modul diantaranya dirancang untuk pembelajaran mandiri, program pembelajaran yang utuh dan sistematis, mengandung tujuan, bahan, kegiatan, dan evaluasi, cakupan bahasan, terstruktur dan terukur, dan mementingkan aktivitas belajar pemakai. Dalam hal ini adalah siswa kita sendiri. Kemudian modul yang baik itu memperhatikan sisi grafis, sistematika, pemilihan ukuran huruf, jenis huruf, kedalaman materi, pemilihan kata, ilustrasi, dan perwajahan, karena itu akan menjadi daya tarik sebuah modul. Jadi tampilan di luar itu memang tetap memiliki porsi tersendiri, sebagaimana casing itu juga perlu untuk memberikan daya tarik. Itu untuk modul. Kemudian selanjutnya, karya tulis yang selanjutnya adalah penulisan diktat. Apa yang dapat kita tangkap dari sebuah diktat adalah bahwa diktat adalah bahan pembelajaran yang disusun oleh guru
berdasarkan kurikulum dan silabus yang di dalamnya berisi materi yang secara dijelaskan secara terperinci. Soal-soal referensi ditulis secara per bab dengan tujuan membantu siswa menguasai pembelajaran. Kemudian dalam menulis diktat bagi guru sangat membantu keefektifan pembelajaran. Misalnya dengan adanya diktat memperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, sesuai kebutuhan siswa, dan juga bisa menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru itu dalam menulis. Juga bisa bermanfaat lain untuk diajukan dalam kenaikan pangkat atau pak. Sedangkan bagian penting yang harus tersaji dalam sebuah diktat, biasanya diantaranya diktat itu terdiri dari satu bagian pendahuluan yang berisi daftar isi dan penjelasan tujuan. Kemudian bagian isi yang terdiri dari judul bab dan topik bahasan, penjelasan bab, uraian isi pelajaran, penjelasan teori dan sajian contoh dan soal latihan. Dan kemudian di bagian ketiga, di bagian penunjang berisi daftar pustaka. Itu ciri khas sebuah diktat. Selanjutnya karya tulis ilmiah yang bisa dibuat oleh guru adalah penulisan jurnal. Jurnal merupakan suatu kutipan laporan yang di dalamnya terdapat poin-poin penting dari laporan tersebut. Jurnal juga bisa diartikan sebagai catatan penelitian, tapi diambil hanyalah bagian pentingnya saja. Kemudian karya jurnal ini juga beraneka ragam dilihat dari perspektif yang positif. Dan macam-macam jurnal itu diantaranya jurnal cetak, jurnal online, jurnal lokal, jurnal nasional, dan jurnal internasional. Hal-hal yang penting dalam penulisan jurnal itu mencakup judul, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Itu kerangka jurnal yang harus diperhatikan jika kita ingin menulis jurnal. Nah, itu hal-hal yang bisa kita perhatikan dalam salah satu karya tulis ilmiah, di antaranya hal-hal yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian, bagaimana membuat karya tulis itu menyenangkan? Ini hanya sebagai motivasi. Kalau saya itu salah satunya dengan menulis buku. Nah, karena dari sekian karya tulis itu kan kita bisa memiliki ketertarikan tersendiri. Kita mau menulis karya tulis ilmiah atau karya tulis non ilmiah atau karya tulis populer. Jadi saya hanya ingin berbagi kepada Bapak Ibu guru bahwa saya memang memiliki minat pada penulisan buku. Karena dengan menulis buku, entah itu menulis buku solo maupun buku antologi, itu sangat menyenangkan. Ini sebagai pengalaman nyata bagi saya. Kita akan melalui awal dari keinginan, ide, gagasan, bahkan pemikiran maupun harapan yang tertulis dalam rangkaian aksara-aksara bermakna yang kita tulis itu. Itu adalah merupakan bagian kita berbagi berupa ide kita, gagasan kita, atau bahkan mungkin harapan kita. Dan saya juga memiliki target sendiri bahwa menulis menyenangkan itu kita harus juga memperhatikan ini targetnya untuk siapa, tulisan untuk pembaca kita, pembaca umum, atau justru kita tujukan untuk murid-murid kita. Itu nanti kita juga perhatikan bahasa yang kita pakai. Dengan menulis buku juga kita akan memiliki kebanggaan tersendiri. Misalnya kita bisa sukses menerbitkan sebuah buku, meskipun itu buku solo kita pribadi atau buku antologi. Misalnya saya pernah dengan menulis buku itu kita bisa memberikan hasil karya kita kepada orang-orang yang memang kita inginkan, kita saling berbagi seperti itu. Jadi bagi saya itu adalah sebuah hal yang menyenangkan dengan menulis, membuat karya menyenangkan. Sekilas tadi belum saya jelaskan pada
yang masih penting pada jurnal, bahwa jurnal merupakan suatu kutipan laporan. Oh sudah, ini sudah. Selanjutnya adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK itu merupakan sebuah upaya untuk mencari jawaban yang benar atau suatu masalah berdasarkan logika dan didukung data yang empirik. Penelitian kelas dilakukan guru dan bersama-sama orang lain yang bertujuan memperbaiki, meningkatkan mutu proses pembelajaran. Jadi dalam penelitian kelas itu memang ada istilahnya kolaborasi. Penelitian kelas itu merupakan tindakan kelas sebagai sebuah upaya kegiatan penelitian yang dilakukan di kelas yang mengandung makna bahwa itu merupakan sebuah penelitian. Jadi penelitian itu ada kegiatan, kemudian mencermati objek, kemudian ada tindakan. Tindakan itu menunjuk pada gerak atau kegiatan dengan tujuan tertentu dan kelas yang terkait dengan ruangan kelas. Jadi PTK itu spesifik kepada kelas yang tersendiri, yang khusus. Kemudian hal yang kita perhatikan dalam prinsip dalam pembuatan PTK itu diantaranya PTK itu khusus, tidak terlalu luas dalam melakukan penelitian sehingga langkah dan hasilnya jelas. Kemudian mudah dilakukan, tidak sulit atau berbelit dan dalam penelitiannya. Selanjutnya prinsipnya adalah dapat diterima, objek penelitian bisa menerima tindakan dalam proses penelitian. Objeknya adalah biasa anak-anak kita ataupun. Kemudian prinsip selanjutnya adalah masuk akal, artinya tidak menyimpang dari kenyataan yang ada dan bermanfaat bagi objek penelitian. Dan prinsip terakhir yang selanjutnya adalah terencana, yaitu sudah terjadwal dan dalam waktu dan pelaksanaannya sudah ada terjadwal tersendiri. Sudah ada jadwal-jadwal yang misalnya tahap pertama kita melakukan survei awal, selanjutnya kita melakukan per siklus, itu memang sudah dijadwalkan sejak awal itu dalam pembuatan PTK. Sedangkan manfaat PTK itu sendiri diantaranya adalah bahwa dengan PTK itu bisa untuk pengembangan kurikulum tingkat sekolah atau kelas, sehingga hasil PTK bisa secara efektif dimanfaatkan. Kemudian manfaat PTK juga merupakan sebuah inovasi pembelajaran. Berangkat dari permasalahan yang dihadapi guru, PTK digunakan untuk mencari jawaban yang dihadapi guru. Kemudian dengan kita memiliki PTK itu juga untuk peningkatan profesionalitas guru. PTK merupakan suatu media yang bisa digunakan guru dalam memahami kelas dan untuk selanjutnya menjadi ke arah yang lebih baik. Jadi kita merasakan bahwa kelas yang kita ajar itu ada hal yang perlu diperbaiki, itu dengan PTK nanti bisa